Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosida Efni, NIM 1904006. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar genetika bakteri pada pertemuan kelima mikrobiologi farmasi. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan karakteristik genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariotik. Yang pertama, karakteristiknya adalah ukuran sel. Ukuran sel prokariotik umumnya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer, sedangkan pada eukariotik berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Pada inti sel prokariotik tidak terbungkus membran inti sehingga tidak disebut dengan nukleus, tapi disebut dengan nukleoid. Pada eukariotik memiliki inti sejati yang terbungkus membran inti dan memiliki nukleus. Karakteristik ketiga pada organel yang terbungkus membran. Prokariotik tidak ada, sedangkan eukariotik ada. Flagel pada prokariotik tersusun atas 2 berkas protein, sedangkan pada eukariotik ada seperti lisosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan kloroplas. Lanjut kepada glycocalyx. Glycocalyx pada prokariotik ada berupa kapsul atau lapisan lendir. Pada eukariotik ada pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Dinding sel karakteristik pada prokariotik biasanya ada tersusun atas peptidoglikan, dan pada eukariotik jika ada struktur kimia sangat sederhana. Vesicle gas pada prokariotik ada dan pada eukariotik tidak ada. Baiklah, membran sel pada prokariotik tanpa karbohidrat dan biasanya tanpa sterol, dan pada eukariotik biasanya sterol dan karbohidrat ada sebagai reseptor. Sitoplasma pada prokariotik tanpa sitoskeleton atau aliran sitoplasmid, dan pada eukariotik ada sistoskeleton dan terjadi aliran sitoplasmik. Ribosom pada protein ukurannya sangat kecil 70S, sedangkan ukuran pada eukariotik sangat besar yaitu 80S. Kromosom atau DNA. Kromosom pada eukariotik tunggal melingkar tanpa protein histon, sedangkan pada eukariotik kromosom linear melipat dengan terikat protein histon. Pembelahan sel. Pada prokariotik pembelahannya terjadi adalah pembelahan biner, sedangkan pada eukariotik terjadi mitosis. Karakteristik rekombinasi seksual pada prokariotik tanpa meiosis, hanya transfer bakteri DNA, sedangkan pada eukariotik terjadi proses meiosis. Sensitivitas terhadap antibiotik prokariotik sangat sensitif, sedangkan eukariotik tidak sensitif. Lanjut kepada pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugian bagi sel bakteri? Jawabannya adalah, faktor-faktor penyebab mutasi dapat disebut dengan mutagen. Mutagen dibagi menjadi 3, yaitu mutagen kimia, biologi, mutagen fisika. Selanjutnya dampak. Akibat dari mutasi menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yang pertama, menyebabkan kelainan-kelainan genetik yang bersifat merugikan. Penggunaan sinar X untuk keperluan medis, diagnosis, dan terapeutik menyebabkan timbulnya kanker jika digunakan pada dosis tinggi. Yang ketiga, penggunaan atau pemakaian zat-zat kimia tertentu yang bisa berakibat pada perubahan fenotip individu ke arah negatif. Dan terakhir, munculnya mutan resisten. Dampak positifnya yang pertama, menghasilkan makan dengan bibit unggul,
Kejadian mutasi atau mutasi alam berperan sebagai proses penting untuk evaluasi dan variasi genetik. Berperan dalam meningkatkan produksi obat atau antibiotik dan peningkatan efektivitas dalam bercocok tanam dengan ditemukannya tanaman mutan yang telah dimutasi melalui teknik rekayasa gen. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri? Dan bagaimana bandingannya dengan sintesis protein pada sel eukariotik? Yang pertama, prokariotik. Translasi terjadi sebelum transkripsi selesai sempurna, terlaksana hampir serempak. Sedangkan pada eukariotik, translasi terjadi setelah proses transkripsi selesai. Tidak dapat terlaksana secara bersamaan. Terjadi fase pasca transkripsi. Pada prokariotik, proses transkripsi dan translasi terjadi di sitoplasma karena tidak ada membran inti. Sedangkan pada eukariotik, proses transkripsi terjadi di dalam inti sel. Translasi terjadi di sitoplasma karena terdapat membran yang membatasi keduanya. Di sini terdapat berupa gambar dari sintesa protein pada sel eukariotik dan gambaran sintesa protein pada sel prokariotik. Selanjutnya pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem log operan. Apa fungsi sistem tersebut? Log operan atau operan log adalah operon yang dibutuhkan dalam transport dan metabolisme dari laktosa di E. coli dan berbagai macam bakteri enterik lainnya. Gen strukturan dalam log operan berfungsi untuk menyandikan protein untuk melakukan fungsinya dalam sel. Log ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, log Z berperan sebagai gen yang mengkodekan proses beta-galaksidosa. Log Y berperan dalam mengkodekan proses laktosa permease. Sementara log A berperan dalam mengkodekan proses galaksidosa asetil transferase. Lanjut kepada pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel-sel bakteri? Jelaskan. Perbaikan DNA yang rusak disebut juga dengan reparasi DNA. Lalu bagaimana mekanisme dari reparasi atau perbaikan DNA tersebut? Mekanismenya terbagi menjadi 2. Yang pertama, reparasi dengan memotong atau excision repair. Terdapat 3 tahap pada reparasi ini. Yang pertama, mengenali DNA yang rusak, kemudian memotong DNA tersebut. Enzim yang dipakai pada tahap ini adalah enzim DNA glikosilase. Yang kedua, mengikoprosikan nukleotida pada daerah yang terpotong atau hilang tersebut. Enzim yang berperan adalah enzim DNA polimerase in the gap. Lanjut kepada menyambungkan nukleotida yang baru pada untaian DNA asal. Enzim berperan adalah DNA ligase. Di sini terdapat gambar proses terjadinya reparasi DNA dengan memotong atau excision repair. Lanjut kepada reparasi yang tergantung pada sinar atau light dependent repair. Misalnya untuk kerusakan karena terjadinya timin dimer. Tahap-tahapnya yang pertama, enzim fotoliase mengenali adanya timin dimer dan mengikat timin dimer tersebut. Yang kedua, dengan bantuan sinar, enzim fotoliase memotong
atau menguraikan ikatan antar timin tersebut. Di sini juga terdapat gambar proses terjadinya reparasi yang tergantung oleh sinar atau lag dependent repair. Baiklah, sekian video tentang video pada pertemuan kelima mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar genetik bakteri. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.